Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada awal minggu ketiga bulan Juli tahun 2022. Hari ini adalah hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-16. Warna liturgi pada hari ini adalah hijau dan Kuntum pada hari ini mengambil tema pertobatan. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Mika 6 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6 sampai dengan 8. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 5 sampai dengan 6, 8 sampai dengan 9, 16b-c, 17 dan ayat 21 sampai dengan 23. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 94 ayat 8a dan b, dan Injil sendiri diambil dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik. Terima kasih sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sama seperti kisah orang-orang Farisi pada Injil Markus 8 ayat 11 sampai dengan 13 yang menjadi bacaan Injil pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022 beberapa bulan lalu, maka pada bacaan Injil hari ini kembali kita menemui kisah bagaimana orang-orang yang mengerumuni Yesus Kristus meminta suatu tanda kepadanya. Mungkin kita pun sering bersikap demikian. Kita menuntut agar Allah Tritunggal Maha Kudus memberi tanda bahwa Ia mencintai kita, padahal kasih sejatinya selalu hadir menyertai kita dari waktu ke waktu. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus menggunakan kisah pertobatan orang-orang Niniwe setelah mendengar seruan Nabi Yunus ketika dirinya diminta untuk memberi tanda oleh sekelompok orang. Sementara Nabi Yunus sendiri sebelumnya juga mengalami pertobatan sebelum mewartakan pertobatan kepada orang Niniwe. Kita bisa lihat dalam kitab Yunus 1 ayat 1 sampai dengan kitab Yunus 3 ayat 10. Kisah pertobatan lainnya yang cukup terkenal adalah tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang yang kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yesus Kristus tidak pernah membenci kita, sebaliknya Ia begitu sangat mengasihi kita. Perkataannya dalam bacaan Injil pada hari ini merupakan teguran kepada kita untuk bertobat. Dalam pertobatan dibutuhkan kepekaan dan keterbukaan hati untuk menghargai siapapun yang menjadi tanda pertobatan bagi kita, mengikuti bisikan Allah Tritunggal Maha Kudus, mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama. Kitab suci mengenal pertobatan terhadap diri sendiri, Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama dalam 3 bentuk, yaitu puasa, doa, dan sedekah. Pertobatan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui bentuk perbuatan perdamaian, bantuan, pembelaan dan pelaksanaan keadilan dan hukum, pengakuan kesalahan, teguran persaudaraan,
pemeriksaan cara hidup dan batin, bimbingan rohani, penerimaan sengsara, dan ketabahan dalam penghambatan demi keadilan. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertobatan yang kita upayakan hendaknya berakar dan bertitik tolak pada sabda Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Roh pertobatan dalam diri kita dapat dihidupkan melalui pembacaan kitab suci dan berdoa. Sementara di dalam Ekaristi, kita mengalami pertobatan dan penebusan dosa berkat kurban Yesus Kristus yang telah menghadirkan perdamaian kita dengan Allah Bapa. Kisah Nabi Yunus merupakan penegasan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu sungguh Maha Pengampun bagi setiap orang yang mau bertobat, bahkan bagi mereka yang telah melakukan dosa besar seperti orang-orang Niniwe. Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus di surga bermurah hati mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sepanjang hari ini dan menjaga kita seperti Dia melakukan kepada Nabi Yunus dan orang-orang Niniwe. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.